Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Abdillah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ta'alana futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa manawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Wa shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil qubur wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hatilah ta'ala syafaat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi ma'alifatil kutub syabda wa sa'aran Sayyidina jami'a awliyadisa jami'a walidina jami'a abaina wa umatina masyayina azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina wa istiqaina wa qarabatina wa hamidina wa ahlina wa adamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i min wal amwat. Syaulilalana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca kitab Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali. Faslun fil ada'iyati. Faslun fil ada'iyati. Halaman 17. Faslun utawi iki fasal utawi iki iku fasal fil ada'iyati ing dalam nerangaken pira-pira donga, pira-pira doa. Wala dawu ngendikan sinten Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Ali wa Ali, idza dakhalta ing dalam nalikane mlebu sira al masjida ing masjid, ing panggonan sujud, ing panggonan salat. Babda moko ngawitana sira biri jelika kelawan sikil sira al yumna kang tengen. Wattoli lan ningalono sira biri jelika kelawan sikil sira al yusra kang kiwa. Al-yusra kang kiwa. Hadis ini dimaksudkan oleh Rasulullah, ketika kamu masuk masjid maka mulailah dengan memasukkan kaki kanan terlebih dahulu sambil menoleh melihat kaki kiri. Jadi kaki kanannya diangkat dimasukkan ke masjid, kaki kiri dilihat, setelah itu baru dimasukkan. Itu lebih sunat mendahulukan yang kanan dulu tayamun daripada yang kiri. Karena apa? Karena kaki kanan mempunyai urat syaraf yang sambung dengan hati atau kolbun. Kolbun itu tempatnya kita mempunyai sifat tercela maupun sifat yang baik. Hati kita itu posisinya kolbun sebelah kiri. Hati kita ini bisa baik, mempunyai sifat syukur, mempunyai sifat tawadu, mempunyai rendah hati, sabar, ikhlas. Itu sifatnya hati. Hati juga mempunyai sifat yang buruk, tercela. Itu seperti kiber, sombong, ujub, bangga, riak, pamer, caper, cari perhatian orang, sum'ah juga ingin didengar orang, juga hasud, iri hati. Juga hati punya ghadab, amarah, emosi. Hati juga punya suudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Hati ketika kita rajin memasukkan kaki kanan terlebih dahulu daripada kaki kiri, ketika kita masuk ke tempat-tempat mulia seperti masjid, musola, madrasah, ini tempat ibadah, masuk rumah, itu mendahulukan kaki kanan dulu. Biar apa tujuannya?
biar hati kita mempunyai sifat yang baik, dijauhkan dari sifat yang tercela. Sebaliknya ketika kita masuk ke Baitul Khala, ke tempat telanjang, biasanya manusia telanjang, tempat nyepi, tempatnya najis, tempat yang jorok-jorok, yang disukai oleh jin dan setan-setan, itu sunat mendahulukan kaki kiri dari kaki kanan. Karena apa? Ketika masuk jeding kamar mandi itu sunat mendahulukan kaki kiri. Kalau masuk ke masjid sunat mendahulukan kaki kanan. Kalau masuk masjid, kenapa sunat mendahulukan kaki kanan? Karena kaki kanan mempunyai urat saraf yang nyambung dengan kolbun, hati. Ketika kita rajin memasukkan kaki kanan terlebih dahulu, maka hati kita akan semakin bertambah sifat baiknya daripada sifat tercela. Tapi sebaliknya, ketika kita masuk ke jeding semisalnya, tempat-tempat maksiat atau semacam pasar, itu sunat mendahulukan kaki kiri atau tayasur, mendahulukan anggota yang kiri. Tangan pun kayak gitu tugasnya. Kalau kaki kiri sambungnya dengan urat saraf yang sambung dengan kabid wattihal atau jantung. Jantungnya nyambungnya dengan kaki kiri. Jantung posisinya kalau dalam ilmu anatomi hati sebelah kanan. Itu bahasa Arabnya tihal kabid. Itu jantung ini punya urat saraf yang nyambung dengan kaki kiri. Kalau kolbun, hati, punya urat saraf yang nyambung dengan kaki kanan. Jadi ketika kita masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri dulu, karena jantung ini bertugas untuk memompa darah, dihempaskan semua virus, wabah, penyakit yang jorok-jorok, yang kotor-kotor dalam kamar mandi itu dipompa oleh jantung, dikibaskan oleh jantung. Setelah itu kaki kanan dimasukkan setelah kiri, maka aman kita dari terserang penyakit. Jantung kita tambah sehat. Makanya tidak jarang orang yang punya penyakit jantungan mati di dalam kamar mandi, itu tak jarang. Itu rahasia dibalik sunnah Rasul kita. Ternyata ada ilmu kedokterannya kayak gitu. Dalam tangan pun kayak gitu. Tugasnya tangan kanan nih yang baik-baik, buat makan, buat nulis, buat mengasihkan sesuatu, buat menerima sesuatu, al-akhdu, al-i'ta, atau al-qubul ya, menerima. Itu sunatnya pakai tangan kanan. Kita mengasih sesuatu kepada orang itu sunat pakai tangan kanan. Kita nerima sesuatu dari orang juga sunat pakai tangan kanan. Yang kanan itu tugasnya yang baik-baik. Sebaliknya yang kiri tugasnya yang jorok-jorok. Buat istinja, cebok, buat buang ingus, buat kotoran. Karena apa kok syariat kayak diskriminasi gitu? Nggak adil Allah dalam penciptanya. Aslinya adil. Tugasnya yang kanan yang jorok, yang baik-baik. Buat makan, sebelum makan cuci tangan dulu. Nanti sesudah makan sunat cuci tangan lagi. Yang kiri meskipun yang jorok-jorok ya, buat cebok ya, itu nggak masalah. Maka hukumnya sunat. Buat ingus, buang ingus ya. Buat yang kotor-kotor yang kiri sunatnya tayasur. Karena apa? Karena enzim yang dikandung oleh telapak tangan kanan kita lebih lemah daripada enzim yang dikandung oleh telapak tangan kiri kita. Enzim yang dikandung oleh telapak tangan kiri ini kebal dari penyakit, kebal dari virus. Meskipun dikasih yang jorok-jorok tetap kebal. Beda dengan enzim yang dikandung oleh telapak tangan kanan. Ketika telapak tangan kanan ini terkena penyakit virus, lalu kita pakai makan sebelum cuci tangan, ini jadi penyakit masuknya ke perut. Di situ rahasia sunnah Rasul di situ. Kalau versi medisnya, ilmu kedokteran. Jadi Nabi itu aslinya sayang ke umatnya. Makanya Allah adil hasilnya. Yang kiri ini tugasnya untuk cewek. Kalau yang kiri buat apa itu makannya tidak pantas. Orang yang seneng kidal, orang yang punya karakter kidal, ngiwo ya, ngiri itu biasanya karena orang tuanya seneng ngiri.
berbuat sesuatu yang kiri-kiri terus, nerima pemberian orang tangan kiri, ngasihkan sesuatu tangan kiri, akhirnya anaknya kidal. Hal yang sepele. Tentu Allah adil. Ada di keterangan di kitab Yanatul Talibin. Perbedaan masalah tayamun dengan tayasur. Mendahulukan tangan kanan itu namanya tayamun, tangan kiri namanya tayasur. Kalau yang tangan kanan itu yang mafi min babi ta'zim, yang tingkah atau hal-hal yang dimuliakan oleh syariat. Nah, gitu. Masjid di sini, oh iya, kalau kita pakai sandal termasuk perbuatan mulia. Pakai sandal itu sunatnya pakai kaki yang mana dulu? Kaki kanan. Ketika melepas sandal, sunatnya pakai kaki kiri. Pakai sandal sunatnya pakai kaki kanan dulu, sunat disandali. Ketika melepas sandal, sunatnya kaki kiri dulu. Sementara ketika masuk masjid, sunatnya itu kaki kanan dulu. Turun dari masjid, kaki kiri dulu. Saya ulangi lagi. Memakai sandal sunatnya kaki kanan dulu. Melepas sandal sunatnya kaki kiri dulu. Masuk masjid sunatnya kaki kanan dulu. Turun dari masjid keluarnya kaki kiri dulu. Nah, ini bertentangan nanti. Bertentangannya ketika kita turun. Ketika turun dari masjid kita sunatnya pakai kaki kiri. Sedang memakai sandal sunatnya pakai kanan dulu. Paham maksud saya? Nah, di sini diajarkan oleh ulama kita. Saya pernah baca di kitabnya Syekh Abdullah bin Ijaz Asy-Syarqawi dalam kitab Hasyiatus Syarqawi. Biar tidak bertentangan dengan sunnah Rasul, sama-sama dilakuin ya. Ketika kita turun dari masjid kan sunatnya kaki kiri dulu. Memakai sandal sunatnya kaki kanan dulu. Maka ketika kita menurunkan kaki kiri, kita injak sandal kita yang kiri. Jangan dipakai tapi diinjak saja. Bang. Ketika menurunkan kaki kanan baru memakai sandal kanan. Setelah kaki kanan ini disandali, baru kaki kiri yang menginjak sandal tadi memakai sandal. Gitu caranya. Sama-sama ikut sunnah Rasul. Memakai sandalnya, melepas sandalnya, masuk masjidnya, keluar dari masjidnya. Hal yang sepele bisa jadi ganjaran ketika niatan hati kita ittiba li sunnati Rasul. Kadang ini yang mengangkat derajat kewalian kita, gara-gara tidak menyepelekan urusan sunnah itu. Dalam hal masang sandal, melepas sandal, turun masjid, masuk ke masjid, itu sampai diajari oleh syariat. Ya gitu. Jadi tidak ada yang bertentangan. Dan wong bingung dengan masalah seperti itu yang sepele. Masjid ini ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Masjid jami' itu masjid yang ditempati sholat Jumat. Masjid ghairu jami', masjid yang tidak ditempati sholat Jumat. Jadi kita boleh bangun masjid berapapun. Satu kampung masjidnya 100, tapi yang ditempati Jumat 1, tidak masalah. Man bana masjidan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah bangunkan gedungnya, kamarnya kelak di surga. Kayak gitu. Jadi, kalau kita punya rumah, bangun rumah ya, bangun masjid di dalam rumah kita. Hukumnya sama kayak masjid sebagaimana umumnya. Orang yang junub, orang yang hadas besar, diam di situ haram. Dan kita bisa iktikaf di situ. Rata-rata kekasih-kekasih Allah itu punya tempat khusus ibadah di dalam rumahnya. Dan itu masjid, diwakafkan untuk masjid. Meskipun hanya satu petak keramik ya, 5 keramik yang diniati untuk jadi masjid. Dan ini hukumnya harus diviralkan kepada keluarganya yang nempati rumah itu. Ini masjid ya, orang haid, orang junub jangan sampai tidur di sini. Dikasih sajadah. Kalau bangun masjidnya tidak pakai keramik, pakai sajadah, maka wajib ditasmir, dipaku. Karena syaratnya
orang bangun masjid itu bisa sah sebagaimana di kitab Nihayatul Muhtad Syekh Muhammad Romli Syarah Minhajut Thalibin, wajib dari sesuatu yang adamul intikal, yang tidak bisa dipindah. Kalau sesuatu yang dibuat masjid itu bisa dipindah, tidak sah dijadikan masjid. Makanya kalau kita bangun masjid berupa sajadah supaya tidak bisa dipindah, gimana caranya? Dipaku. Niat bangun masjid, jadi masjid. Kita itikaf di sajadah itu, di atas sajadah itu bisa. Paham ya? Lah, enak, apalagi pas di Lailatul Qadar kita ndak usah keluar rumah jauh-jauh cari masjid, di dalam rumah kita ada masjid kok, bisa itikaf di situ. Kalau rumahnya sendiri, kalau rumah orang tuanya janganlah, pas rumahnya sendiri enak. Kalau digantikan gedung di surga, kalau sudah jadi masjid otomatis jadi wakaf. Wakaf itu bukan milik pribadi tapi miliknya Allah, kayak gitu. Perpindahan tangan, miliknya Allah, bukan harta warisan. Kalau wakaf kan harus diumumkan. Nah, kalau tempat sholat itu kalau bisa ya di rumah itu ya lebar, sekiranya minimal ditempati jamaah orang 2 cukup. Orang sekarang kan enggak, tempat sholatnya hanya dipakai sendiri, sempit, sementara kamarnya lebar, ruang tamunya lebar, tempat sholatnya enggak bisa ditempati 2 orang, akhirnya enggak bisa jamaah sholat. Bisa bangun rumah gitu, utamakan tempat ibadah dulu sebelum mengutamakan jeding, kamar, ruang tamu, ruang makan, dapur. Pedulikan tempat sholatnya dulu, karena cukup ditempati suami, istri, anak itu untung meskipun bertiga, biar bisa jamaah di dalam rumah. Kayak gitu ya, jangan salah paham. Saya kapan ya saya bisa bangun masjid? Bangun masjid sendiri meskipun hanya 5 tekel ya, 5 keramik, 5 ubin, tidak apa-apa. Ditempati sholat sendiri, itikaf sendiri, enak, tidak usah keluar rumah jauh-jauh. Karena orang itikaf itu di atas masjid itu, meskipun dia tidak wiritan, tidak sholat, langsung tidur, tidurnya itu ibadah, tidurnya orang itikaf di masjid itu. Asalkan dia niat itikaf. Kalau nggak niat itikaf ya nggak dapat pahala tidur. Enaknya orang itikaf di situ, per detiknya dapat pahala, dihukumi ibadah yang berupa ibadah itikaf. Kita lanjut. Ya Ali, ya Ali, alaika natapono sira bi surati Yasin, kelawan maca surat Yasin, sobahan yang dalam waktu esuk wa masaan yang dalam waktu sore. Fa inna man korona satune wong karo akang maca sapa manha ing surat Yasin. Fa inna man korona satune wong karo akang maca sapa manha ing surat Yasin kadalika hale koyo mengkono-mengkono sobahan wa masaan. Kadalika hale koyo mengkono-mengkono sobahan wa masaan kana ono maka ono sapa man fi amanillah iku tetep ing dalem sentosai Allah, keamanane Allah, penjagaane Allah. Ya Ali man utayo sapane wong karo ali kulamun maca sapa man surat Al-Hasyr ing surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr juz 28, kalau surat Yasin juz 22 sama juz 23 ya. Kulla lailatin ing dalam saben-saben wengi kafa moko nyukupi sapa Allah, kafa moko nyukupi sapa Allah syarat dunia ing keelekan dunya wal akhirati lan keelan akhirat. Barang siapa yang istiqomah membaca surat Yasin di waktu pagi dan sore, ini diperhatikan. Hati surat Yasin yang bagus dibaca kapan? Dibaca pagi dan sore. Pagi itu kapan? Pagi itu setelah subuh sampai terbitnya matahari, setelah asar sampai terbenamnya matahari. Karena kata-kata sobah di sini adalah min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Kata-kata masa min ba'di sholatil asri, min ba'dil asri ila ghurubis syamsi, kayak gitu. Fil wudhui wal asar. Orang yang istiqomah membaca surat Yasin di pagi dan sore,
di waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, barang siapa yang istiqomah baca Yasin pagi sore pas terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, maka dia kana fi amanillah, selalu dijaga oleh Allah, dijaga dari sihir, dijaga dari maling, dijaga dari orang-orang yang mendolimi kita, perampok, begal dan sebagainya guys. Intinya selalu dalam perlindungan Allah, aman dari mara bahaya, aman dari penyakit, wabah dan lain sebagainya. Yasin tok aman. Yasin itu qalbul Quran. Setiap manusia punya qalbun, punya hati. Kalau hatinya Al-Quran itu Yasin. Makanya orang NU itu mengidolakan Yasin karena Yasin itu hatinya Quran. Nalikuli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu mempunyai hati. Kalau hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Orang itu dikatakan orang baik kalau hatinya baik. Inna fil jasadi mudghatan idza soluha sa'ir jasadi kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wayal qalbu. Sesungguhnya di dalam organ tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh organ tubuhnya akan baik, mulai ujung rambut sampai kaki. Kalau sebaliknya, ketika satu gumpal daging itu jelek, maka seluruh organ tubuhnya ikut jelek. Apa itu? Yaitu hati. Makanya orang kalau ingin punya hati yang baik, ya ahli baca surat Yasin. Intinya gitu. Biar mempunyai kolbun yang baik, hati yang bercahaya, hati yang bersih. Kalau ingin jadi orang sabar, ya ahli syukur, tawadhu, ikhlas, ya baca Yasin itu kan. Karena Yasin itu hatinya Quran, biar hati kita baik. Jadi kita lanjut, barang siapa yang membaca surat Al-Hasyr juz 28 ya, setiap malamnya, maka dicukupkan dia oleh Allah dari mendapatkan kejelekan di dunia dan kejelekan di akhirat. Khasiatnya hampir mirip dengan surat Yasin kalau dibaca pagi dan sore. Surat Hasyr cukup dibaca di malam hari. Hari apa saja, malam apa saja. Surat Hasyr juz 28. Juz 28 ya. Ya Ali he aliman utai sapane wong karo iku lamun maca sapa man surat Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah Lailatul Jum'ati ing dalem wengine Jumat tolaa moko katon lahu maring manuruma apa cahayane perkara bainas sama isabi'ah ing dalam antarane langit kang kaping 7 ila hingga tahtil arodina ngisore pira-pira bumi. Paman utai sapane wong kora iku lamun maca sapa man surat Ad-Dukhan ing surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ini juz 25. Wa surat Al-Mulki lan ing surat Al-Mulk juz 29. Lailatul Jum'ati dalam wengi Jumat wa faramaka ngapura Allah sapa Allah dunubau ing pira-pira dosane man wa kafalan nyukupi sapa Allah fitnatal qabri ing cobaan ing dalam kubur. Saya terangkan dulu. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di malam Jumat, surat Baqarah ini 2 juz setengah ya. Juz 1, juz 2 dan sebagian 3 lembar dari juz 3. Kalau saya belum mengamalkan, tidak berani nerangkan ini. Jadi malam Jumat kalau kita sampai bisa baca surat Al-Baqarah, saya dulu amalan saya itu kalau malam Jumat ya surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ya lama nih ketika di pondok. Sekarang kafi doangnya. Karena saya membaca surat Al-Baqarah 2 juz setengah itu, mulai dari Alif Lam Mim sampai walillahi ma fis samawati, dibaca di malam Jumat, maka Allah kasih nur dia, yang nurnya tembus ke langit 7 sampai bumi lapis terdasar. Langit 7 sampai bumi lapis ke-7. Jadi bumi itu ada lapis terbawah, yaitu lapis 7. Langit itu juga teratasnya langit ke-7. Kalau sampai kita itu bisa membaca surat Al-Baqarah di malam Jumat, sekarang kan malam Jumat, sekarang mumpung malam Jumat, saya nyoba ngamal paling ya 3 jam lah.
nek bagi bisa kita cicil, bisa setelah maghrib berapa lembar, nanti setelah isya berapa lembarnya lagi, nanti jam berapanya berapa lembar lagi, nanti jam 12 berapa lembar lagi. Intinya sampai sebelum subuh dapat satu surat. Kalau sampai membaca surat Al-Baqarah di malam Jumat saja, kita baca satu juz biasanya berapa? 1 jam lah. Berapa jam biasanya sampean kalau baca 1 juz? 1 jam lebih ya. Sampean ya, 1 juznya berapa jam? kurang lebih setengah jam. Setengah jam, berarti agak cepat ya. Kalau saya 1 juz itu 15 menit. Berarti saya pernah ngatamkan Quran 1 jam itu dapat 4 juz. 1 jam lewat 5 menit itu dapat 4 juz. Berarti ya 2 jam itu dapat 8. Pernah saya satu hataman kali saya tempuh 30 juz itu 11 jam. Karena istiqomah bertahun-tahun nanti cepet baca, tiap hari baca Quran. Kalau jarang baca tiba-tiba baca ya berat. Tapi semua amalan itu akan cepet mandinya, kata orang Jawa, akan cepet berhasiatnya, ngaruhnya kalau kita pada saat membaca menghilangkan rasa berat di dalam hati. Amalan apa saja itu kalau pinter bukti hasiatnya, pada saat kita menjalankan hilangkan rasa beratnya hati merasa tertekan, terpaksa mengamalkan, itu hilangkan. Anggap enteng wis. Ketika ada yang menyetani berat abot suwe hilangkan perasaan itu, baru nanti cepat terbukti meskipun tidak istiqomah bertahun-tahun. Ketika ngamalkan hilangkan rasa berat dalam hati. Belajar nggak bisa. Semua amalan itu kalau pinter bukti khasiatnya ya, itu ketika ngamalkan hilangkan berat dalam hati, cepat hasil. Orang baca surat Baqarah, saya ulangi lagi, di malam Jumat akan diberi cahaya mulai langit 7 sampai bumi lantai terdasar, yaitu bumi lapis 7 cahayanya. Orang yang ahli baca surat Baqarah itu tidak bisa disentuh bangsa jin. Makanya orang yang hidupnya sering diganggu jin itu ahli baca surat Baqarah, meskipun tiap hari selembar itu setan pergi sendiri. Apalagi akhir surat Baqarah itu dibaca di dalam hati setiap malam, insya Allah ya dijaga. Tapi bacanya dalam hati. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum wa tuhu yasmi billah wa yaghfiru liman yasha wa yaghfiru liman yasha wa ala kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila min rabbil mu'minun kullun amana bil malaikati wa kutubi rusuli la nukallifu nafsan illa wus'aha la maksabat wa lima kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Itu kalau saya baca di kitab Futuhatul Ilahiyah, kalau akhir surat Baqarah ini dibaca di dalam hati setiap di malam itu, dan di rumahnya dia dijaga dari setan, tidak diganggu setan. Kalau dibaca di malam hari sebelum tidur itu, dibacanya di dalam hati bukan di mulut. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan juz 25 dan surat Al-Mulk, ini agak pendek, ringan, sampean ngamal langsung enak iki mulai. Kalau kita baca di malam Jumat ngamalkan surat Ad-Dukhan, Mas, kalau di malam Jumat kita baca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk, khasiatnya apa? Dosa kita diampuni oleh Allah. Ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosa kita. Dan Allah cukupkan kita dari fitnah kubur. Fitnah kubur dihimpit ketika kita mati besok, merasa sempit bumi, merasa suap panas, merasa tersiksa. Fitnah kubur termasuk siksa malaikat mungkar nakir, termasuk fitnah kubur. Orang yang jadi hadamnya surat Ad-Dukhan, pelayannya surat Ad-Dukhan, yang menjaga surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk ini tidak terima kalau kita disiksa di alam kubur. Orang yang meskipun tidak hafal, ahli baca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk di malam Jumat, dia akan diampuni dosa-dosanya dan dia
akan dijaga ketika dia mati di alam kuburnya, dijaga loh. Jadi yang menjaga surat Al-Muluk dan surat Dukhan ini tidak terima kalau kita disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Sungkan malaikat mungkar nakirnya ya sungkan. Karena dalam hati kita ada surat Ad-Dukhan dan surat Al-Muluk. Meskipun tidak hafal, dibaca saja, lama-lama hafal sendiri. Kalau saya hafal ini dua surat ini karena istiqomah baca. Kalau sambil jalan saya baca itu. Saya surat yang hafal itu yang sering dibaca itu ya yang surat Kahfi, surat Yasin, ya semuanya hafal. Dukhan, Al-Muluk sama Sajadah. Jadi setiap malam Jumat saya di pondok itu ya itu malahnya itu buat hafal, memperkuat hafalan, sholat likuwatil hifdi, sholat memperkuat hafalan. Itu rakaat pertamanya setelah Fatihah baca Sajadah, rakaat kedua setelah Fatihah baca Yasin, rakaat ketiga setelah Fatihah baca Ad-Dukhan, rakaat 4 setelah Fatihah baca Al-Muluk. Itu usolli sunnatan likuwatil hifdi, sholat sunat untuk memperkuat hafalan ilmu biar nak gampang hilang. Tapi syaratnya kalau ingin mustajab terus tidak boleh maksiat. Susahnya di situ, tidak, pantangannya cuma maksiat. Kalau ingin tetap kuat, jangankan baca, kita dengarkan teman kita baca ilmu aja kita langsung apa. Itu amalannya Sayyidina Ali dijazai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu amalannya sholat di kuwatil hifdi, Sajadah, Yasin, Ad-Dukhan, Al-Mulk. Saya tidak hafal Quran, gimana caranya? Caranya kamu sholat membawa Al-Quran. Sholatlah katakan di pinggir jendela atau di pinggir bangku, tandai dulu surat sajadahnya, pelekut ya surat Yasinnya, surat Ad-Dukhan, surat Al-Mulknya. Nanti sholat kamu, nanti sesudah Fatihah ambil mushafnya, baca. Ketika mau rukuk ditaruh lagi, nanti berdiri ambil lagi, waktunya baca. Kayak gitu. Jadi orang sholat di kuwatil hifdi itu tidak harus hafal Quran. Bisa kita sholat itu membawa mushaf Al-Quran. Orang yang tidak ngerti fikih aja yang ragu-ragu, takut batal sholatnya, ambil gini kok batal. Paham ya? Gak apa-apa sholat, apalagi gini. Kalau di kitab Ihya Ulumuddin, pahala baca Al-Quran kalau kita hatamkan di saat sholat atau kita baca di saat sholat itu lebih besar pahalanya daripada ketika kita membacanya di luar sholat. Ngaji Al-Quran di dalam sholat, yaitu yang sunat baca Al-Quran di dalam sholat cuma waktu berdiri. Kalau waktu rukuk sujud ya makruh kita baca Al-Quran, sebagaimana di kitab Sitin Masalah. Makruh kalau rukuk sujud baca Al-Quran. Yang sunat baca Al-Quran ketika berdiri saja, ngerti ya? Waktu sujud nanti ngatamkan Quran, ya apa mau coy, cukup baca tasbih aja kayak gitu. Di surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk dibaca malam Jumat, khasiatnya diampuni dosa tanpa kamu niat ke sana. Ketika kita baca surat Ad-Dukhan, Al-Mulk, niat mengharapkan ridho dari Allah. Nanti diniati gitu dosa kita diampuni sendiri, otomatis ya kita dijaga di alam kubur kita besok. Terakhir ini selesai satu pembahasan aja biar tengerane enak. Waman lan sabane wong qara iku lamun maca sapa man inda madjihi, ing dalem sandingi madjihi nggon turune man, madjihi nggon turune man akhira ayatil kahfi, ing akhire ayat kahfi, bana moko mbak punia moko den jenengaken lahu katu iman apa minan nuri, apa cahaya, apa nur min roksihi, awit saking siraiman ila ka'bihi tumeka maring kemiren sikiliman, ila ka'bihi tumeka maring kemiren sikiliman, ila ka'bihi tumeka maring kemiren sikiliman, min roksihi awit saking siraiman ila ka'bihi tumeka maring kemiren sikiliman. Paman utai saben wong qara iku lamun maca sapa man surat At-Tariq, ing surat At-Tariq wasama iwat Tariq inda marqadi dalam sanding nggon turune man, marqadi nggon turune man
kutiba moko den catet lahu katu iman adadu apa ganjaran hitungan apa hitungane nujumi sama pira-pira lentangi langit nujumi samai pira-pira lentangi langit hasanatin apane pira-pira kebagusane hasanatin apane pira-pira kebagusane. Barang siapa ketika mau tidur membaca akhir dari surat Kahfi, maka Allah buatkan cahaya mulai dari kepala dia sampai kedua mata kakinya. Allah ciptakan cahaya mulai dari kepala sampai kedua mata kakinya bagi orang yang membaca akhir surat Kahfi. Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Sebelum tidur, maka mulai kepala sampai kaki ini tidur siang hari malam hari tidak masalah, membaca ayat paling terakhir dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dicahayai mulai kepala sampai kaki, akan dicahayai. Lagi akhir surat Kahfi kalau kita request bangun itu bisa dibangunkan. Sampai baca akhir surat Kahfi sebelum tidur. Sampai ketika baca niatannya biar saya nanti bisa bangun subuh, pasti dibangun oleh malaikat. Asalkan kita jujur, nak mempermainkan malaikat. Kan dibanguni beneran. Oh, tidur lagi akhirnya malaikat cermat. Tambah dikemuli ya setan. Jadi bisa gitu katanya guru saya dulu di pesantren. Akhir surat Kahfi kalau dibaca sebelum tidur ini di samping dikasih cahaya mulai kepala sampai kaki bisa request ke malaikat minta dibanguni jam berapa. Jadi tidur kita meskipun sejenak terasanya kayak lama. Ini rahasia orang-orang yang tidur sebentar tapi tidak ngantuk setelah bangun, ini amalannya ini akhir surat Kahfi. Tidur 10 menit 5 menit kayak tidur 5 jam rasanya. Baca akhir surat Kahfi ini khasiatnya di situ. Jadi kita tidur sejenak itu kayak tidur lama. Orang 5 menit kayak terasanya 5 jam, orang 10 menit kayak 10 jam. Baca akhir surat Kahfi ya dihafalkan, atau kalau tidak hafal ya buka dulu. Sebelum tidur buka dulu akhir surat Kahfi. Terakhir, barang siapa yang membaca surat At-Tariq, Bismillahirrahmanirrahim, As-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus sakib in kullu nafsin lamma 'alaiha sakib. Falyang duril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Al-ayah. Kalau saya membaca surat At-Tariq ketika hendak tidur, maka dicatat pahala untuknya sesuai jumlahnya bintang-bintang di langit. Amal baiknya kayak hitungan ribuan bahkan jutaan bintang di langit. Jadi amalan sebelum tidur akhir surat Kahfi, ayat paling terakhir dari surat Kahfi, dan satu surat At-Tariq. Kalau satu surat At-Tariq khasiatnya akan diberi pahala sesuai hitungan bintang di langit. Kalau surat Kahfi ayat terakhir surat Kahfi khasiatnya itu dia dikasih cahaya mulai kepala sampai dua mata kakinya, dijaga oleh malaikatnya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka jami'un nasi la raiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Rabbana atina
min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana inna lima anzalta ilaina min khairin fakir. Rabbana la tadarna fardan wa anta khairul warithin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.